Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refni Adesia Pradiarti. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Matematika, prodi S1 Pendidikan Matematika. Nah, pada kali ini saya akan mensimulasikan praktik pembelajaran mikro matematika sekolah, geometri dan trigonometri pada materi lingkaran dengan KD. Nah, simulasi ini diperuntukkan untuk pertemuan 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang Bu. Nah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nanti kalau misalnya ada yang sakit di tengah-tengah pembelajaran bisa izin ya. Iya Bu. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan Zafira. Teman-teman, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, karena udah join semua, sekarang Ibu absen ya. Ibu absen untuk mengecek kehadiran kalian masing-masing. Diharapkan ketika Ibu memanggil namanya, nanti on cam dan on mic ya sebagai bukti dari kehadiran kalian. Baik Bu. Untuk yang pertama, Afina Asna. Baik Bu. Coba mana Ibu lihat, on cam dulu. Sini lagi Ibu sebentar. Arinda Amalia. Oke, Arinda. Hanifah Damayanti. Baik Bu. Mana ini mukanya, Ibu lihat. Oke, Dimas Fitri. Baik Bu. Oke, Nur Amalia. Baik Bu. Mana nih mukanya, Ibu lihat. Udah oke kan? Oh, pindah ke sebentar ya. Nur Rahmawati. Baik Bu. Pak kita. Oke. Putri Krisnawati. Baik Bu. Reva Mulydia. Wahyu Robiatul Hikmah. Baik Bu. Oke, Zafira Putri. Baik Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, anak-anak, untuk buku yang kita gunakan sudah Ibu share di Classroom ya. Mungkin bisa dicek di Classroom masing-masing. Ada yang ditanyakan? Apakah boleh Bu membuat referensi lain? Boleh. Jadi, buku yang Ibu kirimkan itu memang buku yang menjadi acuan pembelajaran, tapi kalian bisa mencari referensi lain, bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari guru, bisa dari guru les juga, bisa dari teman-teman kalian juga. Carilah informasi sebanyak mungkin untuk menambah pengetahuan kalian ya. Baik Bu, terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Nah, anak-anak, banyak sekali benda di sekitar itu yang berbentuk lingkaran. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang lingkaran itu. Harapannya setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa mengidentifikasi ciri dan unsur lingkaran, mengidentifikasi sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, mengidentifikasi luas juring dan panjang busur lingkaran, serta permasalahan yang berhubungan dengan panjang busur dan luas juring lingkaran. Nah, untuk itu enjoy saja ya dan nikmati pembelajaran pada hari ini. Untuk LKPD bisa kalian cek pada Classroom ya, sudah saya share. Untuk kelompoknya bisa dipilih sesuai absen. Bagi yang absen genap dengan absen genap, dan bagi yang absen ganjil bisa berkelompok dengan absen ganjil. Yang mana sudah jelas? Jelas Bu. Sudah tunggu. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini ada yang suka gambar nggak sih? Biasanya Nur yang kita gambar.
Oke. Kemarin Ibu sudah memberitahukan bahwa kalian itu harus menyiapkan beberapa barang. Jadi kayak kertas, bolpen, dan jangan lupa penghapusnya juga ya, sama gunting. Ibu kasih waktu untuk menyiapkan barang-barang yang sudah Ibu perlukan tadi. Baiklah, sekarang kalian gambar lingkaran ya. Bisa memakai jangka, ya. Kira-kira barang apa saja ya yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kita? Coba Putri Prismawati, contoh dari barang yang berbentuk lingkaran. Koin, bagus, pintar sekali. Ilma, coba Ilma, contoh barang yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kita. Tutup botol, Guru. Tutup botol. Oke. Reva? Roda sepeda. Oke, roda sepeda. Pintar. Adinda Amalia? Setirnya mobil, Bu. Setir mobil. Hanifa Damayanti? Tukang Bu. Oke. Afina, coba Ibu pingin dengar suaranya Afina. Jam dinding, Bu. Jam dinding. Wahyu Robi? Ya, Bu. Coba contoh dari barang yang berbentuk lingkaran. Tadi uang kan udah ya, Bu? Udah. Kalau HP itu bentuknya lingkaran nggak sih? Jadi contohnya apa ya yang ada di sekitar kita ya? Kalau makan itu piring bentuknya apa? Oh iya, Bu, hampir ke lingkaran. Oke. Jadi kalian sudah tahu ya barang-barang yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kita. Nah, kalau Ibu bertanya ciri-cirinya Zafira itu seperti apa sih? Zafira itu orangnya seperti apa sih? Cantik. Oke, cantik. Terus pintar. Bu. Oke. Coba kalau misalnya Hati. pintar, baik sekali ya temannya ini. Tidak sombong, Bu. Kalau misalnya Ibu tanya ciri-cirinya Putri Prismawati itu gimana sih? Baik hati, Bu. Menyebutkan sendiri ya. Suaranya bagus, Bu. Suaranya bagus. Coba Afina kenal Putri nggak sih? Putri itu orangnya gimana sih? Baik, Bu. Baik. Oke. Nah, kalian kan sudah tahu cara mengidentifikasi ciri-ciri dari suatu objek. Misalnya tadi Putri, Zafira. Nah, kalau misalnya Ibu tanya ciri-ciri lingkaran itu seperti apa sih? Dari yang berdasarkan gambar yang sudah kalian buat. Coba kalian gunting gambar tersebut. Terus dilipat. Apakah bentuknya tetap sama? Memiliki simetri lipat? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi berapa jumlah simetri lipatnya? Oke. Yang pertama, memiliki sumbu simetri lipat tak terhingga. Terus apa lagi ciri-ciri dari lingkaran? Punya titik sudut enggak? Tidak memiliki titik sudut. Jumlah sudutnya berapa sih kalau lingkaran itu? 360 derajat. Pintar sekali ya anak-anak di kelas ini. Terus apa lagi? Punya sumbu simetri enggak? Ada, Bu, tak hingga. Oke, tak terhingga. Terus punya simetri putar enggak sih? Iya, Bu. Punya tak hingga, Bu.
misalnya mencari keliling dan luas lingkaran itu kita butuh apa sih? Jadi lingkaran itu punya apa? Jari-jari. Terus kalau diameter. Oke. Jadi kesimpulannya ciri-ciri lingkaran itu apa sih? Ada 6 tadi ya? Apa saja tadi? Yang pertama, tidak memiliki titik sudut. Terus memiliki pintar sekali. Pintar. Yang keempat mempunyai simetri lipat hingga. Yang kelima mempunyai simetri putar tak hingga. Iya, terus yang keenam? Yang keenam mempunyai simetri tak hingga. Pintar sekali. Oke, jadi kita sudah berhasil mengidentifikasi ciri-ciri dari lingkaran ya. Nanti kalian akan dibagikan LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Itu akan membantu kalian untuk mengisi LKPD yang tadi ya. Kalau misalnya ibu bertanya tentang pusat, apa sih yang ada di pikiran kalian? Pusat. Kalau misalnya pusat tengah-tengah. Oke, tengah-tengah. Pintar sekali. Kalau misalnya pusat perbelanjaan berarti tengah-tengah perbelanjaan gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya pusat lingkaran letaknya di mana sih? Oke, jadi sekarang coba kita tandai dengan huruf O ya, dari gambar yang telah kalian buat tadi. Sudah, Bu. Oke, jadi selanjutnya kalian ambil sembarang titik di bagian lingkaran itu. 2 titik ya, kita sebut saja titik A dan titik B. Terus tarik garis antara titik A dan titik O. Setelah itu dari titik O ke titik B. Arsir bagian yang telah didapatkan tadi. Bu, bertanya Bu, tadi garisnya di mana? Garisnya antara O dan A dan antara O dan B. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Coba Reva tampilkan. Gambarnya Reva tampilkan. Ini Bu, kelihatan nggak? Aduh. Pakai pensil soalnya Bu ini. Kelihatan nggak gambar Reva? Buram ya? Oke, coba Nurul Amalia. On-cam dulu ya. Oke, coba Nurul Amalia. On-cam dulu ya. Bu, saya udah on cam dari tadi. Berarti dari sinyalnya ya. Jadi OA dan OB itu disebut apa sih? Jari-jari lingkaran, pintar sekali. Terus daerah yang terbentuk antara A, O, B itu berbentuk apa sih? Kalian kan pernah dapat materi ini ketika SD. Nah, daerah yang terbentuk yaitu A, O, B itu disebut apa sih? Juring kah, Bu? Juring Bu. Juring. Juring, Kak, Bu. Juring, Bu. Juring. Ada yang berpendapat lain? Oke, kita sebut juring ya. Kalau misalnya garis lengkung antara A dan B, ingat garis lengkungnya ya. Ini terlihat seperti apa sih? Garis lengkung antara A dan B itu terlihat seperti apa sih? Seperti busur, Bu. Busur. Jadi kan bengkok ya, jadi terlihat seperti busur. Jadi garis lengkung antara AB itu disebut sebagai busur. Setelah itu kalau misalnya kita tarik garis lurus antara titik A dan B, tadi kan titik lengkungnya disebut sebagai busur. Kalau misalnya kita tarik garis lurus antara titik AB, daerah yang terakhir yang didapatkan itu disebut apa sih? Tembereng. Oke. Tembereng. Jadi kalau misalnya O itu disebut sebagai titik pusat lingkaran, OA dan OB disebut sebagai jari-jari lingkaran.
Setelah itu garis lengkung AB disebut sebagai busur lingkaran. Daerah yang terbentuk antara AOB disebut sebagai juri. Daerah yang dibatasi oleh garis lurus AB disebut sebagai tembereng. Nah, kalau misalnya sudut AOB kita sebut sebagai alfa, itu disebut apa sih? Karena melewati pusat, jadi disebut sebagai sudut pusat lingkaran. Pintar sekali. Jadi kita tadi sudah mengetahui ciri-ciri dari lingkaran. Setelah itu kita sudah mengetahui unsur-unsur dari lingkaran. Tadi salah satu ciri-ciri lingkaran itu apa sih? Afina, tadi ciri-ciri lingkaran itu apa sih? Salah satu saja, sebutkan salah satu saja. Mempunyai simetri putar yang tak terhingga. Mempunyai simetri putar yang tak terhingga. Hanifah Damayanti, salah satu unsur-unsur lingkaran. Kalau yang di tengah itu disebut apa sih? Tadi ditandai dengan titik O. Pusat lingkaran. Bagus sekali. Nah, sekarang kita sudah mengetahui ciri-ciri dan unsur-unsur lingkaran. Nah, baiklah, kalian sudah mengetahui tentang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam lingkaran. Tadi kan Ibu sudah suruh menggambar. Nah, kalau misalnya sudut AOB kita sebut saja sebagai alfa. Kan tadi disebut sudut pusat lingkaran. Kenapa sih sudut AOB itu disebut sebagai sudut pusat lingkaran? Ada yang bisa menjawab? Karena titik O adalah pusat lingkaran, Bu. Nah, jadi karena O adalah titik pusat lingkaran dan sudut AOB itu melewati titik O yang kita sebut saja sebagai alfa, maka disebut sudut pusat lingkaran. Sekarang, bagaimana jika kita tarik garis pada sembarang titik selain A dan B? Jadi pada sisi lingkarannya. Sebut saja C sehingga didapatkan garis AC, PC, OA dan OB. Coba gambar dulu. Kita kan sudah punya OA dan OB. Kita ambil sebarang titik yaitu C di sisi lingkaran, didapatkan AC, BC, OA dan OB. Sudah, Bu. Oke, sudah. Coba tunjukkan. Adinda Amalia. Ini Bu, kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Pintar sekali. Kalau misalnya kalian perhatikan ya, gambar yang ditunjukkan oleh Adinda tadi. Apa sih perbedaan yang ditunjukkan antara sudut AOB dan sudut ACB? Kan tadi AOB disebut sebagai sudut pusat lingkaran, sedangkan ACB itu C pada sisi lingkaran. Kalau misalnya AO itu disebut sebagai jari-jari. Kalau misalnya AC, kan tadi kalau misalnya A ke C itu kan busur, jadi AC itu disebut sebagai tali busur. Itu jadi kalau misalnya sudut pusat lingkaran itu yang dibatasi oleh dua jari-jari karena melewati titik pusat lingkaran. Setelah itu kalau misalnya sudut keliling lingkaran itu yang dibatasi oleh dua busur. Baiklah, karena tadi kalian sudah mengetahui perbedaan antara sudut pusat dan sudut keliling. Sekarang kita akan mempelajari tentang luas juring. Tadi juring itu ditunjukkan oleh sudut apa ya? Ya, bagaimana Robi? Sudut alfa. Ya, sudut AOB, sudut alfa itu disebut sebagai juring. Kalau misalnya Ibu ingin mencari luas juring yang terbentuk yaitu luas juring alfa AOB itu bagaimana ya? Juring itu seberapanya lingkaran ya? Kayak pecahan, Bu, bentuknya. Oke, seperti pecahan. Jadi kalau pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut.
Yang jadi pembilang itu yang di atas itu apa? Sudut. Terus kalau misalnya yang jadi penyebutnya yang di bawah itu apa? Sudut keseluruhan lingkaran. Jumlah sudut lingkaran itu berapa sih? 360 derajat. Pintar sekali. Jadi kalau misalnya ibu ingin mencari luas juring, bagaimana caranya? Dibagi sudut lingkaran. Terus pecahannya dari luas lingkaran. Pintar sekali. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari luas juring, pecahan tadi didapatkan dari sudut dibagi sudut seluruh lingkaran dikalikan dengan luas lingkaran. Nah, kita tahu dalam juring itu kita bisa mencari panjang busur AB. Jadi yang melengkung itu panjang busur AB itu bisa kita cari. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari panjang busur AB, bagaimana sih caranya? Berhubungan dengan apa sih? Kalian kan sudah mengetahui tentang luas juring. Luas juring itu berhubungan dengan luas lingkaran. Kalau panjang berhubungan dengan apa ya? Keliling. Bagaimana ya cara mencari keliling lingkaran? Dikali diameter. Oke. 2 kuadrat, Bu. Salah. Kalau misalnya kita mencari luas baru memakai kuadrat. PR kali R atau PR kuadrat. Kalau misalnya mencari keliling lingkaran, kita bisa menggunakan Pi kali diameter, atau diameter itu kan 2 kali R, maka 2 pi R. Begitu ya. Jadi kalau misalnya ibu ingin mencari panjang busur AB, itu bagaimana caranya? Tadi kan diketahui sudutnya, sudut alfa. Nah, kalau misalnya ibu ingin mencari luas juring, alfa per sudut seluruh lingkaran dikalikan luas lingkaran. Kalau misalnya panjang busur berhubungan dengan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu seberapanya sih? Kalau panjang busur AB itu seberapanya keliling sih? Sudut alfa per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Pintar sekali Nur. Berarti Nur sudah belajar ya. Nah, jangan lupa untuk membaca buku yang sudah ibu berikan tadi. Kalian bisa mencari referensi dari internet, bisa dari guru yang lain, bisa dari guru les, bisa dari buku apapun itu yang memuat materi tentang ini. Nah, tadi kan sudah ibu bagikan LKPD. Jadi sekarang kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Kita akhiri meet ini, kalian bisa berdiskusi melalui classroom ya untuk mengisi LKPD itu. Baiklah, nanti kita akan mulai pembelajaran lagi pada jam 13.30 ya. Jadi 30 menit untuk mengerjakan LKPD bersama dengan kelompok masing-masing. Nanti ibu bisa bergabung. Jika kalian ingin berdiskusi lewat Google Meet tidak apa-apa, nanti ibu bisa masuk di Google Meet kalian. Kalau misalnya ada yang belum dipahami bisa bertanya kepada ibu ya. Baik, Bu. Nanti kita kembali jam setengah 2 ya, 13.30. Tetap semangat ya, kerjakan LKPD-nya dan nanti dikumpulkan LKPD-nya. Kalau misalnya ada yang nggak paham bisa bertanya kepada ibu. Assalamualaikum. Sama-sama.
Jadi LKPD-nya itu dikumpulkan nanti maksimal jam 4 ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, bisa diposting di forum Classroom atau bisa komen di forum yang sudah saya buat tadi. Nah, untuk media pembelajaran yang akan dipakai itu sudah saya share. Silakan cek di Classroom masing-masing. Nah, di sana juga ada LTPD yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Jelas? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, baik anak-anak, semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi kalian semua juga. Jangan lupa untuk tetap belajar ya, semangat untuk belajar. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa dikumpulkan LKPD-nya dan LTPD-nya dikerjakan. Ya, kalau ada yang dimengerti bisa diposting di forum tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita semua tetap sehat selalu di tengah pandemi ini. Amin.